Ayah dan Bunda, tahukah Anda bahwa 1 dari 10 anak mengalami keterlambatan perkembangan, namun sering terlambat terdeteksi? Nah, video ini hadir untuk mengajak kita semua untuk mengenali tahapan tumbuh kembang anak, memahami tanda-tanda keterlambatan, dan yang paling penting melakukan deteksi dini secara rutin. Nah, dengan saya yang Nahai sebagai ibu yang memiliki anak 6 bulan. Dengan saya, Dinda Febrianti, sebagai perawat. Saya Cucu Ismawati, ibu dari anak 2 tahun. Saya Disuyanti, yang memiliki anak 4 tahun. Dan saya Ilhakin sebagai perawat. Mari kita simak bersama karena masa depan si kecil dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini. Selamat pagi Ibu hebat. Pagi. Nah, baik Ibu, jadi hari ini kita akan membahas satu topik penting yang sebenarnya itu sangat penting, tapi sering disepelekan, yaitu tentang deteksi tumbuh kembang anak sejak dini. Nah, iya betul Bu Dina. Banyak orang tua baru sadar ada keterlambatan perkembangan ketika anaknya masuk TK atau SD. Padahal kalau dideteksi sejak dini, penanganannya bisa jauh lebih mudah dan hasilnya lebih optimal. Wah, pas banget. Anak saya sekarang baru umur 6 bulan. Nah, saya kadang suka bingung kalau seandainya umur 6 bulan kayak gini, biasanya udah harus bisa apa aja ya? Wah, bagus Muraya. Nah, anak 6 bulan itu pada umumnya dia udah bisa berguling ke dua arah ya. Kayak misalnya berguling ke depan, terus berguling ke belakang. Nah, selain itu, anak itu juga udah bisa duduk dengan bantuan. Jadi kayak dipegang gitu, kayak anak ibu ya. Iya, nah terus kemudian udah bisa meraih benda. Kayak kalau kita lagi main HP, dia pengen ngambil. Terus juga udah mulai bisa berceloteh kayak bilang mama, baba, udah bisa. Ya, udah bisa. Nah, Sering juga. iya bagus sekali. Nah, kalau begitu berarti tandanya perkembangannya itu udah sesuai dengan tahapan usianya, Bu. Gitu. Iya. Tapi ingat ya Bu, perkembangan setiap anak itu berbeda. Ada yang cepat di motoriknya atau otaknya ya Bu, tapi agak lambat bicara. Yang penting kita pantau secara keseluruhan dan konsistennya Bu. Kalau anak saya usianya kan 2 tahun ya Bu Pak. Tapi kalau misalkan mau sesuatu itu masih menangis sama menunjuk gitu, belum bilang kayak mau minum, mau makan gitu. Oh, usianya sudah 2 tahun ya, Bu. Kalau seharusnya sih usia 2 tahun itu anak udah mulai bisa mengembangkan kata. Umumnya anak itu harusnya udah bisa menggabungkan 2 kata sederhana, Bu. Kayak misalnya bilang mau makan, mau minum, mau main, mau jajan. Nah, kalau belum itu sebenarnya termasuk red flag ya, Bu. Tapi ibu jangan panik dulu ya, Bu. Yang penting nanti di rumah ibu rajin melakukan stimulasi. Dan kalau misalnya ibu sudah melakukan stimulasi setidaknya 2 minggu, tapi belum ada perkembangan dari anak ibu boleh tuh untuk mempertimbangkan memeriksakannya ke ahli tumbuh kembang anak ya, Bu. Coba deh Bu Cucu sering ajak anaknya berbicara dan narasikan kegiatan sehari-hari. Misalnya kalau mau makan nih, ibu bilang gini ke anaknya, ini nasinya ya nak, kita makan ya gitu. Terus itu kan membuat kosakata si anaknya itu makin bertambah. Nah, kalau anak saya kan umur 4 tahun, dia suka bermain sendiri, terus jarang natap mata. Kalau berbicara itu jarang nyambung, dan saya takut itu termasuk autisme. Ibu, gejala yang Ibu sebutkan tadi itu emang udah masuk ke tanda-tanda awal gangguan spektrum autisme. Tetapi diagnosisnya nggak bisa kita asal tegakkan begitu aja dengan keterangan yang Ibu kasih. Tetap aja Bu, kita perlu observasi lebih lanjut dari tenaga profesional seperti psikolog anak dan juga dokter tumbuh kembang anak. Nah, terus kita juga harus perhatikan aspek sosial emosionalnya. Selain motorik dan berbicara, anak usia 4 tahun itu idealnya sudah bisa bermain peran, misalnya pura-pura masak atau berbicara dengan boneka. Bisa mengekspresikan emosionalnya penting seperti marah, senang atau sedih. Kadang saya juga bingung,
Apa cukup kita mantau sendiri atau kita bisa izin ke dokter? Idealnya ya, ibu-ibu semuanya harus aktif memantau perkembangan anaknya dari rumah. Nah, untuk memantaunya, ibu-ibu bisa menggunakan buku KA yang diberikan saat ibu-ibu sedang hamil. Ibu semua punya kan dapat buku KA ini? Iya, punya. Nah, di dalam buku KA ini, kalau ibu-ibu sendiri membukanya, di sini ada ya buat ibu kembang anaknya di setiap usia. Nah, ibu-ibu nanti bisa sering-sering pantau ya, lihat-lihat perkembangannya seperti apa. Kalau misalnya ternyata ada lambatan perkembangan, ibu-ibu bisa tuh mulai membawa dan memeriksakan anaknya ke puskesmas atau ke dokter spesialis anak. Kalau ternyata anak saya telah bicara itu gimana ya Pak Bu? Apa harus langsung diterapi saja? Tergantung hasil asesmennya ya Bu. Kalau memang perlu bisa terapi bicara. Nah, tapi banyak juga kasus yang cukup dengan stimulus intervensi di rumah. Nah, yang penting jangan tunggu dulu. Terus usia emas perkembangan otak itu hanya sampai akhir usia 5 tahun ya Bu. Saya jadi sadar ternyata perkembangan anak itu bukan hanya fisik aja ya, banyak aspek-aspek yang harus diperhatikan. Tepat sekali Bu, banyak sekali aspek-aspek yang harus diperhatikan saat ibu akan memantau perkembangan anak. Di antaranya itu motorik kasar seperti kemampuan anak untuk duduk, berdiri, berjalan. Dan yang kedua itu ada motorik halus yaitu kemampuan anak untuk memegang benda atau mencoret-coret buku. Nah, lalu juga ada yang ketiga adalah kemampuan bahasa, yaitu kemampuan anak memahami bahasa yang kita ucapkan dan kemampuan anak untuk mengucapkan bahasa. Nah, lalu yang keempat itu ada sosial emosional, yaitu bagaimana cara anak berinteraksi, apakah anak bisa berinteraksi dengan teman-teman seusianya, terus apakah anak bisa menunjukkan emosi, kayak dia menunjukkan ketidaktertarikan, dia menunjukkan perasaan senangnya. Terus kita jadi orang tua harus bisa jadi detektif perkembangan anak gitu. Wah, bagus sekali itu Mbak. Benar banget, orang tua itu adalah detektif. Pertama, dalam tumbuh kembang anak kita yang penting kita tahu perubahan kecil sekalipun. Tenang saja ibu-ibu, kita semua di posyandu dan juga di puskesmas dan rumah sakit akan selalu siap membantu ibu-ibu. Yang penting jangan abaikan apabila ada tanda-tanda keterlambatan pada anak ibu-ibu ya. Kalau perlu, ibu-ibu juga bisa ikuti aplikasi atau platform tumbuh kembang digital ya, yang sudah disediakan pemerintah untuk pemantauan mandiri. Wah, saya jadi semangat Bu Pak. Saya kira dulu perkembangan anak itu akan berkembang pada waktunya. Betul, tepat sekali apa yang ibu katakan adalah setiap anak berkembang sesuai dengan tahapannya asal selalu dipantau dan diberi stimulasi. Terima kasih Bu Pak, edukasinya sangat lengkap dan mudah dipahami bagi kami semua sebagai ibu dari anak-anak. Sama-sama ya Bu. Anak adalah investasi terbaik di masa depan. Yuk kita dampingi dan dukung penuh cita dan ilmu. Terima kasih ya Bu Dina dan juga Manjal. Terima kasih telah menyaksikan video edukasi kami. Jangan ragu untuk bertanya dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan bila ada kekhawatiran terhadap perkembangan anak. Karena dengan cinta, stimulus, dan perhatian sejak dini, kita bisa bantu anak-anak tumbuh optimal, ceria, dan percaya diri. Sampai jumpa di edukasi berikutnya. Dan jangan lupa, yuk pantau tumbuh kembang anakmu mulai hari ini.